Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Dan keluarga-keluarga di sekitar kalian, saudara semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang dalam keadaan sakit. Dan apabila ada yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran asinkron untuk materi kewirausahaan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke kalian karena kalian harus ditugaskan oleh kami untuk mendirikan atau untuk menjalankan sebuah usaha. Oleh karena itu, kalian perlu juga diberikan suatu tips atau trik untuk melaksanakan usaha yang mungkin sudah kalian rintis, sudah kalian jalankan, atau mungkin baru akan kalian kerjakan. Ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang tips menentukan produk untuk memulai usaha. Ini saya lebih khususkan bagi anak-anak yang baru akan memulai. Memulai bisnis bagi seorang terkadang memicu kebingungan. Banyak dari pebisnis pemula terbentur oleh satu pertanyaan. Apa yang akan saya buat atau jual? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya ada beberapa pilihan cara. Berikut ada tips-tipsnya ya. Yang pertama, silahkan kalian bisa memilih dengan cara ikuti hobi atau passion Anda sendiri. Jadi dari masing-masing anak kan punya passion, punya kesenangan atau kegemaran. Ya, jadi kalian akan merasa senang dalam menjalankan bisnis tersebut. Jadi kalau bisnis yang didasari dengan kesenangan, itu nanti kalian tidak ragu-ragu untuk uji coba. Mungkin untuk uji coba karena kalian kan masih usia muda, itu tidak masalah untuk gagal, untuk mencoba, untuk mungkin berinovasi. Itu ketika kalian muda, itu saya rasa sangat tepat ketika kalian memilih usaha-usaha yang sesuai dengan hobi atau passion kalian. Itu. Saat bisnis sedang mengalami penurunan semangat untuk berbisnis pun biasanya terjadi. Namun biasanya penurunan semangat ini tidak akan terlalu terasa apabila Anda menyenangi produk Anda sendiri. Nah itu. Jadi keuntungannya di yang poin nomor 1 itu seperti itu. Kalian boleh memilih ini, tapi ketika misalnya hobimu itu tidak menghasilkan, ya tidak harus memaksakan kalian harus memilih. Kita punya opsi lain. Yang kedua contohnya, ikuti kebutuhan pasar. Bisnis yang ramai biasanya adalah bisnis yang menjawab kebutuhan pasar. Jadi Anda bisa mempelajari apa yang pasar butuhkan. Lalu Anda buatkan produk atau layanan yang dapat menjawab kebutuhan itu. Contohnya yang lagi in saat ini itu kan kartu vaksin. Banyak instansi-instansi yang mengharuskan orang yang datang ke situ itu harus vaksin. Contohnya bandara, misal bandara, ketika orang ke bandara itu dia harus vaksin. Untuk menunjukkan kartu vaksin, orang kan pengennya praktis, sehingga ada yang menawarkan membuat usaha yaitu kartu vaksin. Jadi kartu vaksin yang seharusnya secara online, tapi diringkas oleh mereka dalam bentuk yang seperti KTP, seperti itu. Jadi ketika orang kemana-mana itu cukup membawa kartu vaksin itu. Itu kan salah satu contoh bisnis yang menjawab kebutuhan pasar. Oh, bahwa pasar itu butuh itu, gitu. Misalnya pasar ini sedang Indonesia misalnya impor cabai misal. Berarti kan Indonesia butuh cabai. Berarti kamu apa? Nanam cabai, berwirausaha lewat jalur pertanian gitu misal. Jadi apapun itulah, yang penting kamu pahami apa sih kebutuhannya pasar. Terus untuk wanita, untuk perempuan biasanya pemutih, karena kebutuhan pasar adalah cewek yang kulitnya putih kayak orang Korea.
Sehingga yang dibutuhkan produk apa? Produk mutih itu contohnya karena dia mengikuti kebutuhan pasar. Itu. Jadi di sini ada kata-kata bagus, saya senang ini. Done is better than perfect. Itu artinya adalah selesai itu lebih baik daripada yang sempurna gitu. Yang penting udah kamu selesaikan gitu. Sudah menyelesaikan pekerjaan lebih baik daripada menundanya untuk menunggu sempurna. Itu seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa menjual produk yang menjadi kebutuhan pasar berarti bisa jadi Anda mempunyai banyak kompetitor. Itu kelemahannya itu yang kedua. Tapi nggak apa-apa, coba aja, mulai saja, nggak usah nunggu sempurna. Yang ketiga, pelajari kemungkinan ketersediaan produk, bahan baku, atau sumber daya. Produk atau layanan yang dijual haruslah tersedia. Bila Anda menjual produk atau layanan yang tidak bisa dibeli oleh konsumen, konsumen tentu tidak akan membeli ke tempat Anda. Pelajari kemungkinan ketersediaan produk, bahan baku, atau sumber daya bisnis Anda. Anda harus memastikan konsistensi ketersediaan sehingga Anda bisa terus berjualan dengan baik. Untuk itu, Anda harus mencari supplier yang handal dan telah terbukti mampu memasok kebutuhan jualan Anda secara kontinu. Jadi penting ini kalian mempelajari ketersediaan produk. Jangan sampai kalian sudah memutuskan untuk usaha apa, tapi nanti bingung. Lah ini bikinnya bagaimana ya? Padahal pesanan sudah banyak. Contoh kamu buat teh tarik kayak gitu. Kamu bikin teh tarik dibikinkan oleh tetanggamu itu. Open order 10 botol habis. Lalu setelah itu permintaan ternyata banyak sekali. Lah tetanggamu itu sudah berangkat ke Jakarta atau keluar kota atau kemana. Itu pun kamu sudah tidak bisa melakukan produksi lagi. Berarti artinya apa? Sudah tidak tersedia. Itu kalau kita aplikasikan kepada hal-hal yang sangat dekat dengan kita itu. Bahan bakunya ada, lah sumber dayanya ini nggak ada. Sumber daya manusia yang buat ini, yang buat teh tarik itu kan berarti sumber daya manusia. Lah itu jangan sampai tidak ada. Jadi ketika kamu sudah laris, ya harapannya continue biar kamu mendapat penghasilan tetap. Karena yang diminta oleh manusia itu adalah penghasilan tetap. Baik itu dia pegawai ataupun dia berwirausaha. Karena ini mapelnya wirausaha, jadi saya ingin membuka kalian salah satu peluangnya adalah berwirausaha. Yang keempat, pelajari berbagai bisnis beserta masing-masing model bisnisnya. Itu. Jadi, pernahkah Anda berpikir bagaimana sebuah bisnis mendapatkan keuntungan? Bagaimana mendapatkan suplai produk yang teratur? Apa nilai tambah yang ia berikan? Apabila Anda sudah berpikir ke arah sana, berarti Anda telah memikirkan sebuah model bisnis suatu perusahaan. Kayak Gojek dan Grab itu mereka ya sama-sama melaksanakan bisnisnya tukang ojek, tapi mereka menggunakan cara yang berbeda. Nilai tambah apa yang ia berikan kan seperti itu. Nah, nilai tambah yang ia berikan adalah dengan cara menawarkan aplikasi yang mudah sehingga mereka dapat mendapatkan pelayanan ojek secara online. Itu seperti itu. Lalu contoh sekarang, kalau saya cerita sendiri, saya bisnis di dunia undangan, wedding invitation ya, berarti saya harus memberikan nilai tambah apa kepada mereka? Ya saya menawarkan undangan yaitu undangan digital. Karena sekarang zamannya PPKM, zamannya pandemi, mereka tidak mungkin mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membuat undangan yang seperti normalnya dengan kertas. Mereka lebih memilih undangan dengan durasi 30 detik berupa undangan video yang mereka share lewat WA. Gitu. Sehingga saya harus berpikir saya harus mempelajari bisnis baru lagi seperti itu. Saya harus belajar, saya harus berpikir bagaimana sebuah bisnis dapat mendapatkan keuntungan. Karena ketika saya masih tetap di model kertas, ya saya rasa tidak laku sama sekali itu. Karena musimnya seperti ini. Lalu berikutnya yang terakhir atau yang kelima adalah buat contoh produk dan ukur minat pasar. Dengan membuat produk
contoh produk, Anda bisa melakukan testing pasar dalam skala yang minimal. Testing pasar dalam skala minimal ya gampang. Posting aja di WA, ada yang tanya apa enggak gitu. Atau posting aja di Facebook, ada yang nanyain apa enggak. Ya nanyanya ngece atau nanya minat atau apa, yang penting ada respon. Lah dari respon itulah kamu dapat mengukur minat pasar itu kayak apa kayak gitu. Jadi ya salah satu metode untuk mengukur minat pasar adalah kamu posting saja. Kamu posting atau mungkin dalam suatu tongkrongan kamu cerita tentang barang yang kamu buat. Misalnya cerita tentang kaos custom gitu misalnya. Aku ini loh pakai kaos tapi bisa ditulisi namamu, bisa ditulisi apa namanya, tulisan sesuai dengan keinginanmu itu misal. Terus kok respon teman kalian bagus misalnya, loh tuku ngendi gue, beli di mana itu, harganya berapa gitu. Loh berarti ketika sudah seperti itu teman-teman kalian banyak yang minat. Lalu ketika ngobrol di mana lagi, kalian cerita tentang itu lagi misalnya gitu. Itu sih metode konvensional. Saya rasa kalian anak yang muda, saya rasa punya metode yang lebih bagus lagi itu daripada metode yang itu. Itu untuk mengukur minat pasar itu seperti apa, sehingga nanti kamu berani apa enggak kira-kira jualan itu, berani enggak kamu spekulasi untuk berusaha di bidang itu, kan seperti itu. Atau bahkan lebih ekstrimnya lagi, berani kamu enggak utang untuk memulai usaha yang seperti itu. Karena tidak sedikit juga orang yang usaha dimulai dari utang. Namun demikian saya tidak merekomendasikan untuk yang seperti itu karena itu sangat beresiko tinggi. Itu dan nanti ketika anjlok juga aduh parah sekali. Mending kamu dari yang awal dulu, sedikit demi sedikit. Saya percaya metode itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit daripada kamu langsung bikin bukit tapi bukitnya gampang ambruk gitu. Monggo dipilih untuk beberapa tips ini, bisa dipakai semuanya, bisa salah satu, bisa mungkin tidak dipakai karena kamu punya metode yang lebih bagus. Ini hanya sebatas tips saja. Silakan kalian harus semangat berwirausaha. Siapa tahu sekian persen dari kalian itu nanti menjadi wirausahawan yang sukses. Itu mungkin sebagian nanti ada yang jadi pegawai, ada yang jadi wirausahawan, ada yang jadi apapun lah, jadi anggota dewan, jadi apalah terserah monggo. Tapi saya sedang membuka salah satu peluang yang mungkin bisa kalian tangkap, yaitu adalah peluang di dunia kewirausahaan. Oke, itu dulu pembelajaran kami pada pagi hari ini. Ini sekaligus pembelajaran sinkron dan asinkron. Oleh karena itu, kalian akan menyaksikan ini di live YouTube yang akan saya share. Lalu sumber yang saya sampaikan ini saya ambil dari kampungwirausaha.com. Ya, silakan kalian juga bisa membuka materi ini di website untuk menambah pengetahuan-pengetahuan lain tentang kewirausahaan. Oke, saya rasa itu dulu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.